mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman seterusnya halaman 22 ya. Bilahnya. Bilah. Bilah 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Lagi Sabah kaimannya. Yang ini lah. Sebagaimana ya. Sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Surah apa? Surah Saba, surah ke-34 ayat 15. Artinya apa kata Allah? Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu. Nah, namanya Tuhan kalau. Jadi rezeki itu bukan kita bagawi dapat rezeki, kada. Bagawi itu cuma menjunjung perintah Allah. Kita bagawi itu karena Allah menyuruh saja. Menyangka bagawi kan dapat duit lah. Kada. Namanya kada begawi kada dapat rezeki lah, kada kayak itu. Rezeki sudah apa? Sudah ditentukan oleh Allah lah. Mulai dalam parat sudah ada ketentuan Allah. Hari anu, tanggal anu, ikam sudah apa? Dapat rezeki saanu. Nah, seperti itu sudah apa? Sudah ada ketentuannya. Nah, anu dianugerahkan Tuhanmu dan amun sudah diberi pang oleh Allah rezeki, berarti apa? Bersyukurlah kamu kepadanya. Nah, syukuri ya. Terima kasih ya Allah, thank you ya Allah. Nah itulah. Nah, jangan memandang banyak di dikitnya rezekinya, ya. Nah dikitnya saya ini aja saja. Nah itu mengeluh ngarannya. Nah syukuri. Terima kasih ya Allah. Nah dikit ke banyak kah? Yang penting siapa yang mengasih, siapa yang memberi? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikianlah engkau dapat memperbanyak contoh lainnya. Nah itu Pak contohnya kan? Contoh yang lainnya apa aja gawean kita nang berrezeki Allah. Makanya orang bahari dapat duit tuh apa ya dicium-cium lah. Oh ini. Nanti beli orang bahari rezeki nak sempian ya anu dikit pian memberi pian nih. Ambil cium duit tuh. Masyaallah. Artinya apa ya? Tanda terima kasih sama siapa? Sama nang memberi lawan. Kalau kita sama yang memberi berterima kasih berarti sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi, "Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa kada berterima kasih kepada manusia, kepada Rasulullah, maka sama kada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau matang jira Allah barijar. Jadi kada lo mengasih kada terima kasih lah. Jangan kada boleh. Ya. Jangan. Tetap berterima kasih kepada manusia makhluk. Bapaknya nang julung ya lah. Inang bari ya, nya kapian Mbak. Anu begawe di mana? Bos kada. Bos nang julungnya tak. Terima kasih. Ya lah. Jadi per bulan deh. Terima kasih kepada bos. Nah, terima kasih lawan bos itu sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dalam hal-hal yang wajib, keadaan yang wajib lah, sunat maupun mubah. Sunat itu apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan ada dosa. Kalau mubah bang, digawi kada bapak. Ada pahala. Kecuali niat pian ya lah. Kemarin adalah mubah caranya apa? Makan. Kalau pian makan tuh berniat supaya apa? Menguatkan badan supaya nanti beribadah nyaman, kuat jadinya. Nah itu makan pian tuh apa ya? Berpahala tak? Nah, berpahala makannya. Nah bersungguh-sungguhlah dalam hal ini. Terus selanjutnya niat dapat mengandung satu dari dua makna. Makna ya. Kayak apa artinya penjelasannya? Tunggu. Mana pertama menunjukkan tujuan sebenar. Kita berniat tujuannya pegarang lillahi ta'ala kan untuk untuk dipuji orang aja kah? Ilah. Minta puji kah? Minta sanjung kah? Ilah. Nah, seperti itu.
Makna pertama menunjukkan tujuan sebenarnya yang telah mendorong engkau untuk berazam. Dulu kan kita barang jadi kita muntung ini Kak bisa berdusta aja artinya lillahi taala aja. Muntung. Tapi ini ada basic ilmu untuk mengikhlaskan lillahi taala kan ada ilmunya. Tetap apanya ya? Tetap ada ikhlas orang tuh. Walaupun untungan lillahi taala. Betul lah. Jadi kada. Nah, tergantung ilmu masing mah. Kalau kita ilmu dunia, anak ikhlas tuh ngalik kan. Pasti untingannya dunia. Dunia tuh apa? Minta puji, minta sanjung, minta pangkat keduniaan, minta harta. Itu dunia bertanda. Nah, lagi terus sekarang lah. Nah, berazam tuh apa? Berazam tuh mencita-cita artinya. Berazam tuh apa? Ini ada membersihkan niat apa? Membersihkan niat apa? Di hatimu. Nah, di hatimu, di hatimu. Ya, tuh di hatimu. Itu ada banyak lah. Nah, membersihkan niat di hatimu. Berarti niatnya bisa berhasil juga lah. Nah, berikat pokoknya dak. Yalah. Di hati itu ada berasi. Jujur aja lah. Nah, ada berasi kayak apa ya? Awal lah, bagus. Berikat. Kalau bagus lah. Nah, contoh japian supaya paham. Mencaramin tuh rigat biar pian bungas kayak apa aja muha. Kayak apa jadi caramin tuh? Bos lah. Nah, berarti caraminnya bersih dulu. Nah, gitu aja cara penyiar bukan kami penyiar yang salah, pian nang. TV pian nang bermasalah. Antennya tak bohongan. Apa nang di TV itu antara sama namanya iwak lundu saluang kana haruan kenapa antennya kada ke bawah cabur. Nah, berarti orang penyiar salah lah. Nah, penyiarnya ada salah. Yang salah tuh kita ilham. Telah membersihkan apa niat di hatimu. Nah, bekerja ataupun berucap. Nah, bekerja itu begawi lah. Ataupun berucap di mana? Di muntung. Bakal bekerja di mana? Bekerja di anggota. Ya. Dengan makna ini sering kata niat untuk berbuat sesuatu menjadi lebih utama daripada perbuatannya. Ialah niat yang utamanya lah. Pasang niat dulu aja begawi. Waqaddimin niyata qabla al-amal ya lah. Dahulukan niat dulu sebelum ba'amal. Ba'amal itu apa? Ya. Waqaddimin niyata qabla al-amal. Dahulukan niat dulu sebelum beramal supaya amalnya terarah ya lah. Amun niatnya kada lurus, amalnya kayak apa? Terarah lagi. Amburadul kan orang ini. Nah, amburadul. Namanya kada bagus lagi. Nah, ada apa lagi? Untuk berbuat sesuatu menjadi lebih utama daripada perbuatannya sendiri. Apabila perbuatan tersebut baik lah. Itu baik lah. Iya, terus ataupun menjadi lebih buruk. Nah, anak bagus atau buruk kah? Tergantung nih niat pian sudah bosok pian biar bagus kayak aja awalnya ujung-ujungnya ada bagus kita. Nah, yalah. Nah, apalagi buruk. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah bersabda pula, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Nah, itu. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Akhrajahu Baihaqi dan Tabrani. Artinya niat seseorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Nah, ayo ya. Pin berniat hendak berbuat baik, berniat. Lalu kalau jadi berbuat baik teh, pin dapat pahala. Belum gawe lagi, hanya bani. Saya pernah menyapu kena sampai ke maghrib kena habis maghrib rencana hendak membaca surah Yasin Al-Waqiah. Rencana berniat sudah. Berniatnya kapan ini? Pas kena kata gawe. Berpahala ya. Di mana dapat pahalanya? Berniat. Biasa jangan hari-hari ya berniat ya. Jangan kayak itu berniat kalau digawe, berniat kalau digawe jangan. Artinya terkadang itu. Nah,
yang niat orang beriman bagus banget. Kalau pengen berniat anak ke mana diskotik ya, nah berniat di rumah saja kok belum ada kita belum kena nih, kita belum kena kawan nih Bandungan bapak perjanjian anak diskotik nih anak bapak kan tahu juga anak berpikir tahu juga lah. Nah kasih sekalinya bos berniat lalu kalau jadi ditulis dosa lah. Kalau nya kebaikan berniat ditulis pahala. Kalau berniat yang kada bagus, tapi belum menggawi, berniat kada bagus, lalu kada menggawinya, kada ditulis apa-apa lagi. Nah, baikannya Allah lah. Kalau nya kebaikan kita berniat walaupun ada tergawi, tetap ditulis pahala, satu pahala. Kalau kejahatan mah kada. Menggawi pulang. Kejahatan tadi digawinya berapa Pak dosanya? Kalau kebaikan tadi mah kebaikan tadi berniat digawi sekalinya diamalkannya dia kan baca surah apa tadi Yasin lawan Al-Waqiah dibacanya para mendapat pahala 10. Nah baikannya kalau dosa digawi satu aja dosanya ganjarannya dosanya kalau nya kebaikan berapa 10 banyak mana banyak 10 baik tapi pasti timbang kan pada masalah tak banyak mana keburukan kebaikan dikit nah sayangnya Masya Allah. Berartilah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hitunglah diri kamu sebelum kamu kita dihitung oleh Allah, dihisab kena. Hisablah dirimu weh ini nang tahu kan diri masing-masing kalau jangan pian. Aku hari ini nang digawin itu banyak pahala kah atau banyak dosa kah? Yalah, nang tahu siapa ya? Diri masing-masing. Mula ulun lan anu pian menilai pian kana mau. Menilai diri masing-masing aja. Jangan menilai orang lain lah. Terus perhatikanlah betapa Rasulullah menyebut mukmin. Nah, orang beriman lah. Orang beriman, mukmin secara khusus. Artinya niat orang beriman, berarti kalau orang kafir pun berniat kafir. Berbuat baik orang kafir. Orang Islam Nasrani kah? Berniat tidak karena kebaikan, terparah lah. Kadang Baguslah niatnya lah. Kenapa? Belum beriman lagi. Belum membaca 2 kalimat syahadat. Belum connect lagi. Nah, gitu lah. Mana kedua niat adalah gerak hati. Wah, pertama dia apa ya? Menunjukkan tujuan sebenarnya yang telah mendorong engkau untuk berazam tadi. Nah, itu tujuan apa? Pertama, ya. Kita bicara tentang apa? Nih niat. Nah, kedua apa? Niat adalah gerak hati akan apa? Engkau. Niat itu adalah gerak hati engkau untuk melakukan sesuatu judul. Kastus syai'in. Pada kita tuh sembahyang niat lah. Ini bapak garang sembahyang niat garannya gerak hati itu bergerak hebat begitulah. Ada hati itu hendak mengerjakan. Ini bapak garang sholat. Ini apa garang mengerjakan sholat niat garannya. Ini apa garang mengerjakan sholat zuhur nah niat garannya. Waktu nang akad Allah. Ini bapak garang muntung Allah akbar. Allah hati ini mengerjakan sholat fardu zuhur tadi. Makanya sunat pakai apa? Usolli. Ini nyaman kok usolli pun kadang pander ya kan. Iya. Pas Allah akbar itu pander artinya nang di apa gara waktu itu nang pander itu waktu usolli aja. Nah contoh kita asar. Usolli fardhu asri. Oh, konek untung usolli fardhu asri otaknya sudah merekam dah. Oh, aku ini hendak sholat asar pang. Kalaupun hati kadang pander gitu. Belum. Hati kena waktu Allahu Akbar, dia kan hanya usolli. Apabila berpandang hati itu anunya bergeraknya tadi bergerak apa tadi? Gerak hati akan apa? Engkau untuk melakukan sesuatu itu bisa sembahyang lah. Nah, jadi pada waktu usolli fardhu asr arba. Oh, aku ini harus mengasar pang. 4 rakaatin. 4 rakaat pang. Kan tahu sudah keluar artinya kalau. Muka tahu artinya kan lihat buat belajar dulu. 4 rakaatin. 4 rakaat. Mustaqillati mana kiblat. Ada apa? Kalau kita baik jadi makmuman lillahi ta'ala, menjadi makmum artinya menjadi makmum karena Allah ta'ala. Nah, waktu Allah Akbar tuh Allah. Ini Bapak garang nang tadi. Nyaman pian. Ini Bapak garang nang tadi aku sambat tadi. Bapak tadi. Sahajaku salat fardu apa? Asar 4 rakaat menghadap kiblat, mengikuti imam tunai kata ta'ala. Nah, itu aja Allah. Aku cepet saya. Mungkin mulai bau salik sudah kada membaca nang
tadi pulang membaca niat tadi sahajaku apa namanya salat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala panjang ada panjang Allah hati lu baca itu deh Jadi hati itu tadi gitu kan. Hah? Nah, hati itu yang tadi gitu kan. Nah kayak itu aja Oh, itu aja. asal pian pakai usalli Oh, iya. asal pian pakai usalli ati usalli pian pakai ya pakai pakai usalli deh pakai lapas niat nah bukan usalli pakai napas niat napasnya ya usalli ngarannya nya ada lapas niat ada niat sebelum sholat Allah sebelum kita mulai lapas niat ngarannya ya sholli fardhu zuhri nah itu apa ngarannya lapas niat ngarannya waktu Allah nah itu Allah dimuntung hati ini apa garang jadi kita nih waktu Allah ini apa garang nang tadi apa tadi ya mengerjakan sholat fardu asar Oh, iya. makanya apa tuh aja Allahu Akbar nah, ada orang yang nang lambat lah Allah nah tuh baca tadinya tak sahajaku sholat fardu Allah fardu asar Allah mengikut imam panjang mana biar Allah ngalih ada ngalih nak itu biar Allah astagfirullah rasa kurang pas pulang bahasa pulang ada orang itu biar bawa suasana kasihan jangan tadi ya kayak pakaian tadi ini bapak garang tadi mengerjakan sholat fardu asar tadi Allah kita bayangkan tadi itu sama pian kayak ini pian paham kalau pian kelereng banyak kelereng nih kelereng pian hendak nyemponi ambil tunggal butingan membuat ke kantong lawan kelereng tuh pian buat dalam kadut tuh kadut lah buat dalam kotak atau dibuat dalam dalam kain buat itu pian langsung ambil kain itu lawan tunggal butingan tuh nyeplok cepet namanya kain tadi kan kain lah pian buat kelerengnya dibuat dalam situ lawan pian nang menjemput tunggal butingan cepat namanya yang tadi menjemput nang menjemput tadi yang tadi nang kita tadi ini bapak garang itu nang tadi nang menjemput ternyata nah nyala nah kayak itu aja kan jangan lagi lawas nih maka orangnya bawas-was pulang masya Allah lawas banget dari wudu lawas sudah bawas-was sembahyang pulang kayak itu salatnya imam sudah rokok dah masih Allah masya Allah kayak apa itu ya kasihan banget lah jadi nah itu menyudahinya kita juga artinya dianggap sudah sah aja dah nah kayak itu kena melalar pulang diwajib kena pulang tak bawas-was pulang sampai tondon nang di atas galon tondon kan anu tabungan banyak di atas habis gara-gara ini mandi wajib rasa kada basah aja rasa kada sempurna aja nah kayak itu pulang enak semua aktivitas kena ibadah pasti kayak itu jangan dimulai namanya was makanya sebelum ibadah tuh apa baca surah An-Nas sebelum salat baca surah An-Nas apa qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin dan jinnati wan nas nah itulah baik masya Allah nah itulah contohnya aja melakukan sesuatu pada saat engkau hendak melakukannya ialah pengen sembahyang berarti itu berarti niatnya apa ya hendak sembahyang apa pian johor berarti asar jangan paling ada orang pian gara-gara kata bawa sholli aja gara-gara kada berlepas niat sholli itu bakalnya lepas nih niat langsung aja sudah dari imam sudah mulai Allahu Akbar aku tadi niat zuhur ke asar aja nah kenapa itu kan gara-gara aja sholli fardhu asri ini asar bang nanya mana ingatakannya berarti bagus namanya sholli lawan kada sholli nah sholli itu namanya istihdar namanya menghadirkan hati itu hadir jadinya aku nih hendak sembahyang zuhur karena usolli fardhu zuhri kalau nya usolli fardhu asri aku nih hendak sembahyang asar bang nah kayak itu mun berniat berlepas niat kada langsung Allahu Akbar bisa salah kan nanti nah bisa lah tapi kan ada semua juga lah itu ada semua bisa niat dalam pengertian ini
pasti lebih penting daripada perbuatan itu sendirilah. Nah, namun seseorang ketika berniat dan berazam tulis bercita-cita. Terus gua berazam bercita-cita, hendak. Nah, bercita-cita itu kan hendak. Untuk melakukan sesuatu pasti tidak terlepas salah satu dari ketiga keadaan di bawah. Nah, ini nih. Pasti ada salah satunya sangkut ada. Iyalah. Apa ya? Salah satu apa daripada ketiga keadaan di bawah ini. Pertama, apabila ia berazam lalu berbuat ialah. Contoh, pian hendak ke pasar. Tuh azam tuh orangnya sudah ke pasar belum? Pian hendak ke pasar. Sudah ke pasar belum? Belum. Tapi pian santai. Langsung pian mau ambil kunci, langsung ke pasar. Itu orangnya berazam lalu berbuat tuh langsung pian gawi. Ya. Tadi kan anak ke pasar. Anak ke pasar, anak hendak belum lagi ya, belum hendak mengambil kunci kendaraan lagi, santai dulu. Lalu pian gawi langsung ke pasar, pian menuju pasar. Nah, berarti berazam lalu berbuat. Nah, ya. Kedua, apabila ia berazam tetapi tidak berbuat. Nah, ingat lagi lawan azam tadi apa? Hendak berbuat. Azam itu apa dia? Mencita-cita. Ya hendak lah ya. Apa arti azam? Mencita-cita. Ya hendak. Nah, apabila ia berazam artinya menghendaki tetapi tidak berbuat. Kendati ia memiliki kemampuan tapi kawaja. Ada kemampuan untuk itu tapi kadang menggawinya. Nah, itu katanya berazam tapi kadang memperbuat. Yang kedua, yang ketiga. Pilih. Masalah nih. Apa keduanya? Terus ketiga tulis ganti. Oh, ganti. Mulai kedua, kan tiga kan deh. Tiga. Dah. Yang ketiga, keadaan seperti ini telah bujur kan ya? Ya bujur aja kedua. Oh, bujur aja. Salah. Bujur aja. Aku salah. Yang ketiga di bawah kena ada. Minta maaf lah. Yang kedua, keadaan seperti ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas ini apa? Abdullah itu sahabat Nabi. Abbas itu bang memarina Nabi. Dan sanak siapa? Abbasidin Abdullah. Nah, ujar Rasulullah, innallaha katabal sayyi'at katabal hasanati, innallaha katabal hasanati was-sayyi'ati faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Itu hadis gara-gara nanti tadi ya. Ada hadis Nabi. Nanti kita bahas deh, dua macam. Rawahu apa? Al-Bukhari wal Muslim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nilai. Nilai itu apa ya? Ganjaran nilai. Pahala. Nilai. Kayak orang juga di sekolahan. Lah, beri nilai berapa nilainya aja lah. Kayak MTQ. Orang lomba lah, nilai lah. Nah. Atau nilai binian. Nah, rupa anak ini berapa nilai kamu aja? Oh, ini. 25 aja. Nah, tahu aja nilainya. Mau tabungas lagi. Oh, ini 85 nih atau 90. Nah, kayak itu. Nanti ada nilainya lah. Tergantung. Nang nilai itu nang tahu, kalau nang ada tahu mau lah kata mau. Jadi tempe kan nang ada tahu. Apalagi nilai lah. Menetapkan nilai segala perbuatan kebaikan maupun keburukan. Nah, ada kebaikan, ada keburukan lah. Maka barang siapa berniat melaksanakan sesuatu kebaikan, orang berniat hendak berbuat kebaikan lalu tidak melaksanakannya, lalu kada menggawi pian, berniat aja. Niscaya Allah akan mencatat pahalanya berapa? Pahalanya di sisinya berapa? Sebagai satu kebaikan. Nah, sebuting dah dapat pian. Biar berniat aja, menggawi belum lagi. Yang sempurna satunya sempurna. Nah, dan apabila seorang berniat melakukan kebaikan lalu ia melaksanakannya, berniat melakukan kebaikan lalu ia melaksanakannya, digawinya sekalinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahalanya di sisinya berapa?
sebagai perbuatan 10 kebaikan sampai 700. Masya Allah. Adalah Ya, deh. sampai 700. Ayo, lanjutan dulu. Kadang. Dan tadi itu. Sampai 700. 700. Nih, Oh, iya. 700 lah. Masya Allah. Bahkan ada bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya. Karena 700 saja. Kada sampai 700 saja berlipat-lipat ganda sampai kada kehitungan. Nah, itu kebaikan lah. Nah, sekarang kita dasar buktinya. Dan apabila seseorang berniatnya nih melakukan sesuatu kejahatan, berniatnya menggawi lah, belum lagi, lalu ia tidak melaksanakan, lalu ia tidak melaksanakannya, lalu kan menggawinya, kenapakah berubah? Dapat kalau wahyu, dapat ilham kalau kan digawi itu kan ikan berdosa jadinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, Oh, pada jadi. kalau pian berniat kejahatan, lalu kalau jadi menggawi, pahala pian? Satu pahala. Nah, aku nah. Punya ada kewajiban lah. Lamunnya kata jadi, Ya, lamunnya kata digawinya. Nah, pahala di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, dan apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kejahatan, menggawi lah. Nah, menggawi sekalinya. Kemudian ia melaksanakannya, menggawi sekalinya. Melaksanakannya pula digawinya kejahatan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya satu kejahatan. Sebutin aja. Jak 10 lah kejahatannya. Nah, kebaikannya Allah ada. Kalau kebaikan 10 digawi lah. Kalau kejahatan digawi bang. Satu saja. Lalu berat timbangan kejahatannya. Orang ini kayak apa lah? Berarti dasar banyak mana kejahatannya. Nah, ya seperti itu. Nah, cukup dulu lah. Kita pulang insyaallah teruskan lagi yang ketiga mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Selamat dunia akhirat, mati bil sempurna. Wa ala dzikrihi ila hadratin nabi al-fatihah.